Nanti hasil videonya udah dikirim di Google Drive aja kayak gitu ya? Iya Pak. Oke, sama nanti perbaikan hasil presentasinya kalau ada perbaikan nanti dikirim sekalian dengan videonya. Baik, silakan dibuka dan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ambon, terima kasih sudah bersedia hadir dalam bisnis yang melakukan. Di sini kami dari kelompok 3 PJBL ingin mempresentasikan mengenai perhitungan pajak berbasis Excel dan implementasinya pada sistem e-faktur atau PPN serta konteks rekonsiliasi fiskal pada CV Agung Anggara Jaya. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini saya Aulia Mawiyah beserta rekan saya. Saya Siva Maulida. Saya Kaliza Naraziza. Saya Medina Berzara. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini ada data umum wajib pajak, yang dimana wajib pajak sendiri itu yaitu CV Agung Andara Jaya dengan NPWP yang kami rekayasa yang beralamat di Jalan Haji Bara, Pangkalan Jati Baru, Kota Depok, dengan jenis usaha perdagangan dagang, KLU-nya 46591, pengukuran PKP-nya 10 Maret 2021 dengan merek usaha Andara Jaya, dengan metode penyusun garis lurus, metode persediaan itu FIFO, pencatatan persediaan itu perpetual, dengan laporan keuangan yang diaudit, lalu opini auditor sendiri itu wajar tanpa pengecualian, lalu kantor akuntan publiknya KAP, Ahmad dan rekan, serta akuntan publiknya Ahmad SE, AK, CA, CPA. Lanjut ke informasi data pemilihan saham. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu data komisaris dan direksi yang terdiri dari tiga itu. Yang pertama Bapak Budi sebagai komisaris, Bapak Biba sebagai direktur, dan Bapak Niki sebagai wakil direktur. Untuk data direktur modal sendiri juga ada tiga, itu yang pertama Bapak Budi yang memiliki lembar saham itu 1.500 lembar dengan nilai 1.500.000.000 dengan persentasenya 75%. Yang kedua Bapak Hendra Gunawan SE dengan lembar saham 300 lembar dan nilainya 300 juta dengan persentase 15%. Lalu yang terakhir ada Siti Nurhaliza MBAK dengan lembar saham 200 dengan nilai 200 juta dan persentasenya 10%. Nah, di sini kami bakal membahas tentang perhitungan perpajakan mulai dari Excel-nya yang berisi PPN keuangan beserta isinya. Terakhir kita juga bakal bahas untuk pemasukan dummy konten. Di PPN ini untuk masa Desember 2025 di PPN Keuangan berisikan transaksi penjualan baik kredit dan tunai serta satu transaksi debtor di tanggal 11. Lalu di PPN masukan itu juga sama, berisikan pembelian baik itu pembelian kredit maupun tunai serta adanya satu transaksi debtor. Ada yang masih 11%? Kalau untuk hitungan 11% ada. Jadi kalau untuk kurang bayar PPN, kalau memakai tarif 11% itu totalnya jadi Rp28.314.000, sedangkan kalau pakai tarif 10% itu KB-nya menjadi Rp25.740.000. Dan di daging kami pakai yang 10%.
5 kilo, KBP 5 kilo, rawon dan juga triplek. Total HPP di sini berapa? Barang keluar, barang keluarnya. Total HPP-nya itu total HPP-nya itu 5 miliar 396.600. Dan untuk persediaan awal dari seluruh barang itu 300 juta sekian, dan untuk persediaan akhirnya itu 148 juta sekian, sehingga total dari pembeliannya itu 5 miliar 143 juta 485 ribu. Lalu untuk KPP masuk ke konteks. Itu untuk masukin ke konteks, Pak. Jadi kita rincikan pembelian ditambah biaya angkut dikurangi diskon. Ditambah persediaan awal dan dikurangi persediaan akhir. Jadi total KPP-nya itu tetap di 5 miliar 364 juta 151.500. Sekian awal 369. Iya. Ya. Baik, ini kita masuk ke pembayaran gaji PPh 21 karyawan yang dimana kita menghitungkan per bulan, yang dimana yang pertama itu kita hitung dari bulan Januari sampai bulan Maret, itu 3 bulan. Dengan gaji pokok masing-masing itu sekitar 6.200.000 sampai 5.415 sekian, yang dimana dia juga memiliki akan tunjangan makanan dan tunjangan kesehatan. Lalu dibukannya dia Januari sampai Maret, jadi kami ngambil THR-nya itu di sekitar bulan Maret sekitar 6.200.000 dengan penghasilan brutonya itu 13.640.000 dengan mengikuti tarif per 5% dan PPh pasal 21-nya 682, dan diperhitungkan dari Januari sampai Maret itu sekitar 2.046.000. Seterusnya juga memberikan perhitungan yang dimana kalau kita hitung 1 tahunnya dia sudah sesuai dengan gaji di laba rugi keuangan, yaitu sekitar 405.400.000. Bentar ini ya. Perhitungan bulan Bulan Desember, Pak. Itu tahun, Pak. berapa pajaknya? Pajaknya 8.347, pasal 21-nya 355, beban gajinya kuota brutonya berapa? 481. Biar nggak lupa, sebentar. Beban gajinya kok nggak dengan nilai rugi? Oh Pak, ini udah 405, 400. Nah, terus bukannya 487.540 juta. Kalau 405 berarti tunjangan makan, tunjangan kesehatan, bonusnya di mana? Itu BB. Ya, Kalau masukin. cara masukin. Iya, Pak. Berarti beban gajinya harusnya 487.540 atau gaji neto ya. Iya. Berarti gaji netonya 463 ya, karena ada biaya jabatan kan. Iya. Enggak, bruto tetap. Biaya jabatan kan hanya untuk penghitungan pajak, ya kan? Jadi bruto tetap. Oke, terus pasal 21-nya berapa di laba rugi? Di laba rugi pasal 21. Pasal 21 kenapa di situ? Kenapa pasal 21 kebiayaan operasional, harusnya beban operasional ya? Iya, dia maksudnya Kenapa di situ minus makanya di atas harusnya, jangan di pendapatan dan biaya. Nah itu pasal 21 kenapa 2.500.000?
kan itu cuma totalnya 300 jutaan pasal 21-nya. Yang berapa coba di pasal 21 tadi? Harusnya klop dengan itu. Tuh, pasal 21 setahun kan 355 778 itu setahun kan? Ya. Nah, kalau yang bulan Desember 837 47 itu yang terutang kan? Iya. Nah, itu adanya di AJP kan? Ini. Itu pasal 21 bulan Desember AJP-nya bagaimana? Kalau di AJP kita nggak masukin pasal 21 Pak. Ya, kan dicatat terutang kan, belum dibayar kan? Pasal 21 dibayarnya per tanggal berapa? Kan berarti nanti Anda nyatat pembayaran pajak pasal 21 bulan November yang dicatat di awal Desember ada. Di pasal 21 bulan November yang dibayar Desember ada nggak nyatat jumlahnya? Yang November pasal 21. Ya, jumlahnya gimana? November itu berapa? Pasal 21 Novembernya itu ya 2, 29, 10. Itu yang bulan apa nih? Yang terakhir. Pasal 21 kan ada 229, 10. Pasal 21 itu yang 229 dia kan? 229 itu November ya? Ini November ya? Iya, ini November. November. Nah, itu jurnalnya dibayarnya kapan asumsinya yang bulan November itu? Kan awal Desember tuh. Tanggal maksimal tanggal 15 kayak di aturan baru tanggal 15. Nah, jadi tanggal berapa dibayarnya asumsinya 29 10? Ya, berarti awal Desember kan? Akhirnya tanggal 10 Desember. Jurnalnya harusnya kayak gimana? Utang pasal 21, 229, 510 dikirimnya kas, kan itu dibayar. Ada nggak jurnal itu? Ada? Oh belum. Terus kemudian yang bulan Desember itu di AJP, ya kan? Di AJP berapa yang di AJP yang pasal 21 terutang 21 terutangnya 8341 kan? Nah, tapi saya juga bingung kenapa pasal 21-nya 3657 kayak berapa tuh? Pasal 21 setahunnya 355 355 lebih gede dari PHKP. Ini rumusnya keliru kali ya, atau jumlahnya keliru kali ini. Ini nih, masa jumlahnya 355? Iya, kok bener. Tahu besok. Kok jadi 300 masih gitu kan? Iya. Oh, sampai ke Rusia. Nah, itu udah betul nggak? Pajaknya setahun segitu, Januari November selisihnya 26701 ini kok jadi 8 jadi lebih gede, jadi gede 8341. Selisih setahun dikurangi Januari November harusnya berapa totalnya? Coba ditarik aja ke kanan. Ditarik ke kanan. Nah, harusnya segitu kan? Bener nggak gitu? Ya, jadi pasal 21 Desembernya 18 juta gitu ya. Januari Novembernya bener juga tuh 8.341. Saya juga khawatir juga. Biar kembali sampai Novembernya. Gimana ya?
Maret. Nah itu yang dua ini yang atas bulan apa? Bulan April, Oktober. Ada bayar THR gitu nggak? THR ada di Januari sampai Maret, Pak. Hah? Oh THR Januari sampai Maret gimana? THR di bulan apa? Masa Di bulan Maret Di maksudnya. bulan Maret. Iya. Januari ke bulan Maret dari bulan Maret. Kenapa Januari sampai Maret? Harusnya kan THR di bulan Maret, Januari, Februari nggak ada THR-nya kan harusnya kan? Bisa berapa lama? Ya kan? Iya. Januari, Februari nggak ada THR. Maret harus dihitung sendiri, gitu kan? Nanti THR itu dihitung di bulan Maret sama Desember muncul lagi THR untuk 1 tahun kan? Iya. Untuk 3 tahun Januari sampai Desember THR masuk lagi. Jadi jangan digabung Januari sampai dengan Maret ada THR gitu. Januari itu sendiri, Februari tersendiri tanpa THR, ya kan? Kemudian THR di bulan Maret, hitungnya seperti itu harusnya. Jadi Januari, Februari tanpa THR, Maret THR, nanti April jangan munculin lagi THR-nya, ya kan? Di April jangan munculin lagi, gitu. Terus ada bonus nggak asumsinya? Bonus akhir tahun. Ada, gitu. Di bulan Desember berarti ada THR dan bonus dong. Iya. Perhitungan Desember Pak, bonus dan THR itu. Iya. Bonus THR kecil banget. 186.000. Emang ketentuan bonus THR-nya berapa gimana? Jadi kita ambil dari 3%, Pak. Dari gaji pokok. Ketentuannya mana? Ketentuannya dibuat 3% dari mana? THR kan umumnya 1 kali gaji, 2 kali gaji, umumnya gitu. Masih cuma 3% buat THR. Terus bonusnya berapa kali gaji gitu ya, ketentuannya biasanya kayak gitu. Nggak dalam bentuk persentase. 3% nggak ada yang mau kerja malah karyawannya. Ya, jadi nanti dibetulkan tuh untuk bonus THR, misalnya kasih ketentuan THR-nya 1 kali gaji pokok, kemudian bonus 2 kali gaji pokok misalnya kayak gitu. Ya itu seperti itu, jadi nggak 3% kecil banget THR, orang mulai badan cuma buat 3%, ya kan? Ya itu jadi pasal 21 yang harus diperbaiki tadi. Nanti THR di bulan Maret selain jangan digabung dengan Januari dan Februari. Besaran THR misalnya ketentuannya 1 kali gaji pokok, kemudian bonus di bulan Desember berarti ada perhitungan tuh bonus tambah THR, bonusnya misalnya 2 kali gaji pokok misalnya, tapi terserah mau samain dengan THR-nya sama 1 kali gaji pokok ya nggak apa-apa gitu. Lalu jurnalnya juga harus dimunculkan, jurnal bulan November yang dibayar di awal Desember sama AJP pasal 21 bulan Desember gitu. Ya, oke lanjutin dulu. Ini kan baru pasal 21. Total penjualan sendiri kalau dinilai penjualan pertama sampai akhir itu sekitar 7.752.752 rupiah. Lalu untuk awal pokok untuk awal pokok penjualan itu sudah termasuk dengan penghitungan dari pembelian sampai kesediaan. Itu udah klop ya dengan yang tadi Iya, gitu ya Pak. Ya. Jadi 5.264.191.000 ya. Malah total menjadi 588.600.000.
Lalu biaya gaji dari mana tuh 405 400? Ada rasa biaya gaji dari pimpinan P01 Pak, cuma kita salah Iya. pasal. Ini dari pasal 21. Iya. Dari bruto ya. Iya, dari pasal itu. Kan gaji pokok aja. Iya Pak. Terus Yang dikoreksi itu ada di biaya penyusupan yang diambil dari perhitungan depresiasi. akhirannya hitungnya. diambil dari mulai penyusutan tahun 2005. Misalnya di tanah itu 12 juta, bangunan 12 juta, maka di fiskalnya itu fiskalnya itu Iya. ditaruh di Koreksi nih, maaf koleksi negatif, jadi 12 bulan juta jadi 10. Dan aku untuk estimasi seharusnya baik itu kendaraan Peralatan juga masih. kalau di biaya kerugian kita dengan koleksi positif sesuai dengan nilai Iya, nilai komersial dengan nilai biaya 420 juta rupiah, dan juga biaya donasi itu dikoreksi positif sesuai dengan nilai komersialnya yaitu 462.000. Lalu untuk pendapatan bunga juga dikoreksi di bagian negatif sesuai nilai misal yaitu 31.450, dan juga jasa jiwa juga dikoreksi negatif menjadi 65 juta. Lalu untuk biaya jiwa pesawat itu biaya PPh 21 dan biaya pajak jasa jiwa itu koreksi positif. Untuk biaya PPh 21 menjadi 1,7 juta dan biaya pajak jasa jiwa itu 2,5 juta. Dan Dan untuk total omsetnya itu diambil dari penjualan ditambah dengan penghasilan lain, ambil dengan penghasilan pajak yaitu laba bersih fiskalnya. Lalu kita menggunakan pasal 31B yang mendapat fasilitas. Di sini ada bagian yang mendapat fasilitas dan ada bagian yang tidak mendapat fasilitas. Bagian yang mendapat fasilitas itu ada sejumlah 31.127.674 rupiah. Lalu yang tidak mendapatkan fasilitas 51.396 rupiah. Jadi jumlah PPh terutangnya adalah 53.179.070 dikurangi dengan kredit pajak yaitu pasal gaji keseluruhan kendaraan dan pasal 25 yang tahun sebelumnya, menghasilkan PPh pasal 29 atau kurang bayar sebesar 41.199.070 dan PPh pasal dan untuk perhitungan PPh pasal 25 tahun berikutnya diambil dari PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak yaitu pasal 23 sewa kendaraan. Jadi PPh pasal 25 tahun 2008 adalah 40.179.070 dan angsuran bulan berikutnya ada di 3.481.589. Iya. Lalu ketika kita masuk ke bagian konteks, ini kita reses saja Pak karena daminya Jadi oh, iya daminya Jadi error Pak. setiap dibuka kadang hilang sendiri. Iya, jadi sendiri. isinya dari mana? Ini saya isi yang sebelum errornya jadi saya isi saya screenshot Tapi ini. angkanya disesuaikan. Iya, Yuk. karena juga untuk bayar dari ini juga yang Pak. pengisiannya. Bisa di-grade ya tuh angkanya disesuaikan. Perhitungan PPh juga
diisi. Itu kan induk ya. Iya itu. Tampilannya tampilan berapa? Sebentar mana sih ada di sini. Ya, rame-rame. Sebentar, Pak. Ini Pak. Ini ada pasar lagi ya? Oke. Sebelumnya dong. Ini. Ya. Oke. Ini simulasi. Nah ini Pak. Sama. PPH turunan penghasilan tambahan ya, kok beda? Sama. Berapa? Masuk. PPH turunan 53 gitu. Iya 53 179. Iya Pak. Oh, ya ya. Kurang bayar di Indo Kurang bayar itu. seperti berapa? Kurang bayar 41. Sama. Sama ya. Sama. Oke, pasar 25 jadi masuk di 53 kita 10. Nah, di Indo Protect. Ini Pak saya masuk itu. Oke, namanya. Iya. Ya. Terus apa lagi? Ada angsuran berikut apa ini sama jumlahnya perjalanan. Nah, Ya. ya. Dan di sini juga kita langsung masukin dan juga seperti ini Pak ke rumah. Iya Pak. Di BPH Iya, dasar. Pak. 29. 29, 23, sama 25 Pak. Ya. Oke. Pasal 21-nya Dengan pasal satunya mungkin kita gabungan di sini. PPN di fakturnya tadi belum. Oh iya, oh ya. Ini faktura saya. Dari PPN keluarga ya Pak. maksudnya nggak dari Iya Jadi Pak. yang di upload cuma tekan keluar aja. dari tanggal 1. Tanggal 1. Ayo. Coba dimulai dengan Google. Ya, memang. Gak bisa. Coba buka di Google. Langsung buka. Sini, sini. Bisa. Ada di laptop saya. Gak bisa saya. Langsung langsung. Asik. Bisa di sini. Tadi bisa. Coba paper tanggal 30 kan bisa. Tanggal 1 deh.
Tanggal 1 belum. Dia satu hari mau bisa. Semalam bisa yang tapi jadi Senin nggak bisa jadi. Ini dari file kamu. Bisa. Dari kamu bisa. Iya. Nih, Ini tanggal 2 tanggal 1 nggak bisa. tanggal 1 nih ini. Dikunci tanggal 1. Nggak bisa dikunci. Dari coba. Bisa juga dikunci. Itu dia. Dari sana dari file yang kamu Sama. Tapi investasi lain bisa. Bisa. dia jadi itu satunya dari di kenapa yang Ini nggak bisa. maaf Pak, bukan karena dia di PPN keluar tanggal 1-nya file dan tidak tanggal 1 bukan jadi kita masuk ke tanggal 2 ya Pak. Ya, maksudnya apa syarat inputannya ada nggak? Cara Iya. penunjukannya di Ini kan faktur aja ya. iya Iya. Faktur, terus induk mana induk? Ini. Iya. Bisa. Bisa. Nah, ini Pak ini ini Pak. Jadi untuk total dari PP keluaran itu ya 38 juta. 35 juta. DPP-nya itu untuk penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri sekitar 38 juta 345.000. Lalu untuk PPN masukan dari totalnya itu sekitar 12 juta 609.000 dan total dari PPN HB atau penambahan itu sekitar 25 juta 340. Dan ini udah sama dengan perhitungan di spreadsheet yang menggunakan harus 10%. Nah, ini Pak. Potongan di Ya, tadi udah yang induk yang mana itu? Dua lima segitu ya? Iya, segitu. Oke. Nah ini di jurnal gimana 2574? Kita kalau untuk di jurnal kan kayak 11%. Pak. Iya ya 11%. Ini Pak jurnal. Nah, Ya, oke. Nah, berarti udah semua yang disampaikan ya. sudah Nah sekarang saya ingin tahu apa namanya di balance sheet-nya atau neracanya berkaitan dengan PPN pulang bayar tampilnya di mana? Berapa? Betul nggak di neraca ada 28 314 Sebentar. balance sheet. Bacanya ini. Ini Pak. Segitu ya? Iya. PPN pasal 29 pasal 1 sekian. Iya. Nah, pasal 4
tentang pasal 21 digaji. Nah ini berarti kan nanti harus diperbaiki dulu Iya, pasal pasal 21. supaya kalau PPN keluar PPN kurang bayar tadi PPN kurang bayar. Nah ya 328 ya utang bunga utang. Gaji nggak ada utang gaji ya? Nggak ada berarti Ini hanya ada pasal 29 pasal 21. Oke. Oke, saya kira bentar ya. Ya, lagi Pak. Ya, Pak. Betul ya. Ya. Iya, tapi ID passwordnya maksudnya. Jadi kata Pak Wali kan direktur sudah ada ID apa namanya kontaknya dia udah punya, tapi ID passwordnya untuk masuk ke siapa direkturnya itu yang pribadi itu belum ada ID passwordnya. Yang kemarin saya ada foto ibu Bapak dikirimin nggak ke Bapak yang dari update keuangan? Oh, fotonya enggak, cuman di info aja kata. Surat penerbitan akta wajib pajak itu buat konteks kan? Nah, iya, tapi biasanya si wajib pajak itu kan dia untuk lapor pribadinya harus punya ID passwordnya yang dibuat sendiri. Pertanyaan saya yang di kertas itu password akun itu bukan buat ID password. Ya saya kan belum terima pas itu. Jadi Makanya belum saya tahu. tanya Bapak udah terima belum? Belum kan tadi saya belum. Ya udah coba saya diri Bapak lihat itu bentukannya. Ya oke. Sama ini Mbak sebentar. Apa kan ada peralihan dari Pak Dari ke yang baru ya Pak, ke yang baru itu perubahan artinya modal sahamnya seolah-olah dialihkan ke sahamnya. Sahamnya enggak deh. Enggak ya, berarti tidak. Hanya posisi direktur. Bapak perlu aktenya enggak? Boleh. Akhirnya boleh. Ya. Coba itu barusan saya kirim Pak, itu bukan ID passwordnya. Sebentar, saya buka ya. Tutup dulu ya. Ini nggak usah Oh, dilihat ya. Aduh. Ya, oke. Bentar ya. Ya. Password akunnya. Oke, kok susah banget ya. Saya coba dites ya nanti ya. Atau Bapak coba jabri ke Kuiji deh, soalnya yang ngurusin Oh. konteks Oh. pribadinya si Kuiji. Oh, jadi udah diurus semua ini. Ya berarti nanti kalau misalnya saya oh gitu. Oke. Nah, tapi saya coba masuk ya. Kemudian yang itu ya berarti nanti aktenya aja ya berarti. Saya nggak boleh dia ada dua sama kayaknya sama Tetap ya. Jadi berarti hanya posisi direkturnya aja ya. Itu saya pakai itu deh Pak. Ya oke baik, makasih. Oke, silakan ditutup deh. Sekian dari pemaparan materi pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena ini juga baru pertama kalinya buat kami. Kami harap Sebenarnya harus ada lagi dong. kami harap Bapak Ya. bisa memaklumi akan kesalahan-kesalahan yang kami buat hari ini dan saran dari Bapak dan masukan Bapak akan kami evaluasi setelah ada ini. Oke, terima kasih. Jadi nanti masukannya nanti diperbaiki, kemudian nanti dikirim ulang semua ini terus slide-slide-nya termasuk nanti dikirim enggak? Ya, direkam videonya saya menemukan itu. Oke, terima kasih. Terus buat kelompok 3 sukses. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya? Untuk batas revisi untuk komentar ini, Maksimal 2 minggu lah. Dulu 1 minggu dari sekarang. Oke. Ya. Terima kasih. Ya.
Bapak boleh minta dokumen itu foto. Oh, Jadi bisa